Mbak. Selamat malam juga. Tahu namanya siapa? Hizri. Oke. Ya, Mbaknya kan di sini jualan. Iya. Nah, selama ada kabar ini kan ada kabar katanya kelelawar kemarin banyak yang menikmati bangkai kelelawar di sebelah di pabrik. Iya, betul. Nah, itu awal mulanya Mbak tahu itu gimana sih? Kalau awal mulanya itu menyium bau ya, soalnya kan pagi hari itu saya keluar juga, terus tiba-tiba kok kayak bau bangkai kayak gitu, tapi nggak tahu nih lagi bangkai itu tercium dari mana gitu, belum tahu juga sih. Nah, ternyata setelah Mbak cium bau itu, Mbak tahu itu asalnya dari mana? Kalau itu kan nanya juga ya ke warga yang lain, katanya sih dari walet sini. Tuh. Terus pas dicek itu ternyata Mbaknya ada di lokasi atau enggak waktu pas pengecekan? Di lokasi itu sih depan gerbang, jadi nggak masuk ke dalam, soalnya kan dibatasin juga kan sama yang lain. Nah, menurut Mbak nih kan itu pabrik ini udah lama. Iya. Kelelawar bisa sampai ke sana itu gimana sih Mbak menurut Mbak? Itu kan bekas walet ya, mungkin kelelawar itu kayak mencari tempat tinggalnya yang baru gitu, yang kan bekas walet itu kosong, mungkin itu menjadi habitat barunya mereka. Ini dulunya tuh kan bekas pabrik walet ya Mbak, udah lama nggak ditinggalin ya? Iya. Itu Mbak tahu kira-kira udah berapa lama? Udah lama banget sih, itu semenjak saya ada kali SMP. Oh, udah lama banget. Iya. Nah, kira-kira menurut Mbak nih dari pabriknya ini ada kayak suatu hal yang kayak menarik perhatian lebih, kayak dia itu pernah ada kejadian kah atau pernah ada kayak iseng gitu, ada nggak pernah? Oh, kalau yang goib gitu ya? Iya, kayak halus. goib gitu. Kalau itu sih dengar kabar banyak ya, kayak misalkan pulang kerja kayak tengah malam kayak diisengin gitu, diisengin tuh kayak kucing jatuh dari atas, misalkan lewat tiba-tiba gitu, padahal dari arah samping nggak ada kucing sama sekali gitu. Oh, berarti udah sering banget juga kejadian-kejadian yang kayak nggak di luar nalar gitu ya? Oke, selamat malam Bang. Perkenalan namanya dengan siapa? Namanya Mas Toridin. Oke, nah ini kan kemarin ada kabar kelelawar meninggal, banyak banget bangkai kelelawar di sebelah itu. Masnya tahu nggak? Ya kalau tahu sih nggak pernah masuk ke dalam sih. Cuman kan baunya nyengat. Dari jauhan juga warga-warga pada resah karena baunya. Oh, jadi awal mulanya itu dari baunya, Iya. Pak, dicek gitu ya Bang? Iya, pas dibongkar itu kan gerbangnya sama warga. Terus ada polisi kan, izin sama polisi. Jadinya gerbang bisa dibuka. Pas dibongkar itu di dalamnya banyak kelelawar mati. Itu sampai berapa banyak kelelawar Bang? Ya ribuan, bahkan ratusan ribu ada. Soalnya itu berapa karung sih itu dikarungin. Nah, Abang kan jualan di sini, selama Abang jualan di sini tuh di sebelah ini apa sih rasanya gitu, kayak gedung kosong doang atau kayak ada pernah kejadian atau apa gitu? Kalau kejadian sih enggak, cuman kan gedung kosong, itu bekas gedung walet. Oh iya. Gedung walet, jadi itu gedungnya kosong, jadi buat itu apa namanya ampiran ini kelelawar. Jadi datangnya kelelawar itu dari mana sih kalau menurut Abang? Ya kalau kelelawar kan di sini banyak yang keliaran, jadi pas itu kan gudang kosong, jadi buat ampiran kayaknya nyaman gitu, namanya kelelawar gitu. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Ibu siapa? Ibu Fatmala. Oke, ini kan ada berita kemarin kelelawar banyak meninggal di sebelah, di pabrik sebelah ini yang kosong. Ya. Nah, awal mulanya Ibu yang kemudian itu kerja di sini, jualan di sini tuh gimana sih itu pas pertama kali tahu ada itu? Oh, pas pertama kali saya mencium bau yang tidak sedap ya, itu pas hari Sabtu malam Minggu. Itu baunya nggak enak banget. Nah, pas hari Minggunya itu baru warga-warga tuh pada apa sih, pada cium bau juga gitu kan, kesebar sampai ke dalam-dalam gitu kan. Terus saya juga merasa terganggu sampai kurang lebih seminggu gitu,
baunya itu nggak hilang-hilang. Nah gitu. Oh, jadi kayak karena baunya itu jadi penasaran nyari tahu dari mana sih sumbernya begitu ya, Bu? Iya. Nah, ini kan gedung kosong ya, Bu. Dulunya tuh bekas apa sih, Bu? Kalau Bek- Ibu tahu? Ya itu bekas sarang walet ya. Udah lama? Sudah. Berarti udah lama nggak ditempatin di tempatnya, Bu? Iya, setahu saya itu yang punya juga udah meninggal ya. Ya paling ahli warisnya aja gitu yang suka ngontrol, juga jarang sih yang ahli warisnya gitu. Oh, berarti terbengkalai gitu. Terbengkalai. Ada pemiliknya Bu ya? Kenapa? Ada pemiliknya dulu. Dulu ada ya orang Chinese. Ini ditinggalin udah berapa tahun Bu? Diapain? Ditinggalin, udah nggak kepake gitu. Udah terbengkalai. Udah lama ya, saya juga masih sekolah gitu, udah berapa tahun yang lalu. Udah lama sekali. Udah lama sekali. Nah, ada kayak pernah kejadian atau kejanggalan gitu nggak, Bu, selama tinggal di sini dekat sama pabrik ini? Oh, selama ini nggak ada sih, cuma yang kemarin aja yang viral itu bau bangkai gitu kan. Tadinya disangka itu bangkai manusia ya, mohon maaf gitu. Nah, setelah ditelusuri, setelah diselidiki ternyata ya bangkai kelelawar yang mati ribuan gitu. Nah, kelelawar ini datangnya dari mana sih, Bu, bisa sampai masuk ke pabrik sini gitu? Kira-kira menurut Ibu datang dari mana para kelelawar ini? Ya namanya juga kelelawar ya, dia hinggap di mana aja gitu, saya juga kurang tahu sih. Tapi ya gitu, kelelawar maksudnya mati ribuan itu baru kemarin aja terjadi gitu, sebelum-sebelumnya kan belum ada. Ya, Oke, selamat malam Bapak. malam. Dengan Bapak siapa? Bapak Hendra. Oke, Pak, ini kemarin sempat ada berita tentang kelelawar banyak mati di gedung sebelah ini. Itu gimana awal mulanya? Oh, awal mulanya itu ya dari itu siapa tuh? Dari saya juga kurang tahu sih itu. Dari awalnya dari ini apa tuh? Dari bank ini apa tuh? Dari pabrik kosong itu sih ini. Nah, itu pas awal bau bisa kecium bau ada bangkai kelelawar itu gimana? Rame gitu, ada baunya atau gimana? Oh, itu bangkai mah dari warga. Oh iya. Iya, warga, iya. Terus baru dicek ke dalam gitu? Iya, dicek ke dalam itu banyak, ribuan sih itu. Itu Iya. ada berapa banyak kelelawar? Ribuan sih. Sampai Ribuan, Bu. masih karung-karung gitu ya? Iya, sekali. Terus bekas bangkainya itu dibawa kemana? Di bangkainya dikubur di dalam situ. Oh, dikubur. Iya, Kalau buat dulunya itu ini bekas apa? pabrik. Oh, Ini dulu pabrik gudang kosong, iya. Terus udah kosong lama? Iya, kosong lama. Baru ada kelelawarnya itu. Kira-kira menurut Bapak nih kelelawarnya ini datangnya dari mana sih? Ini di sini mah banyak sih kelelawar. Itu kan yang ada di sono gudang gitu kelelawar. Oh, jadi dari luar Iya, masuk ke sini? iya benar. Pak, kelelawar ini akibatnya mengganggu masyarakat nggak Pak? Ya enggak, ya mengganggu, takutnya kan virus ya kan. Iya kan, takutnya. Udah dicek kemarin kesini sama kesehatan gitu ya? Iya, Pak? udah. Katanya ada virus atau gimana? Udah dikabarin belum? Ya, enggak sih, enggak kena virus sih itu mah. Oh, Ini mah jaga-jaga doang itu. Iya. Iya, jaga-jaga doang, Bu. Ini Iya. kan pabriknya udah lama nggak terlalu apa ya? Ini udah lama, udah berapa tahun kali itu nggak ini gitu, kosong gitu maksudnya. Udah nggak tempat-tempatin isi gitu. Warga sini pernah nemunya hal aneh nggak Pak? Penampakan atau gimana gitu? Enggak juga sih. Enggak, cuman kelelawar doang itu tuh. ada kayak hal-hal aneh gitu nggak pernah kejadian ada suara atau apa gitu dari dalam? Kedengaran? Ya pasti ada aja sih, karena pabrik kosong kan ya kan. Pasti ada aja sih makhluk-makhluk gaib kan gitu. Iya, pasti juga ada aja. Pernah keganggu gitu nggak Bapak sering di sini gitu? Enggak sih, enggak juga. Enggak juga Bu ya. Enggak ganggu gitu, enggak. Malam Eyang. Malam. Nah, jadi ini ada kabar nih baru kemarin-kemarin tentang kelelawar yang bangkai kelelawar di salah satu pabrik di Tangerang di Rajek itu, kira-kira menurut Eyang bagaimana? Ya. Biasanya kalau binatang itu adalah fenomena alam ya. Dan binatang sendiri kalau dia suasananya itu panas, biasanya mereka udah nggak tahan lagi.
gitu loh. Mesti ini bakalan ada gunung yang meletus, ada sesuatu yang dengan alam sehingga mereka nggak tahan. Oke, itu kira-kira yang sampai bisa mati beratus-ratus kelelawar itu karena apa sih? Ya, mungkin ada virus ya. Virus ini mereka sama kan, sama-sama kelelawar. Jadi virus ini cepat sekali menyebar dalam kalangan kelelawar itu sendiri. Tetapi kalau secara gaib, mistis ya, mereka itu kelelawar biasanya kelompok-kelompok. Dia nggak akan tinggal di satu tempat dengan sendirian. Tetapi kalau kelelawar itu biasanya berbareng dan berbondong-bondong gitu. Jadi kalau mati satu ya otomatis. Oke, bersangkutan sama yang tadi itu tentang kejadian alam itu berarti dalam waktu dekat ini kira-kira akan terjadi gitu. Ya, sekarang ini kita lihat kemarau panjang, jarang turun hujan. Di sekitaran Rajek itu sendiri mungkin sampai sekian derajat, dan itu di dalam goa, di dalam ini tuh banyak sekali merasakan panas ya dari alam itu sendiri. Makanya alam jangan ditebang-tebang, gunung kayu-kayuan, hutannya jangan ditibas ya. Ini akibatnya. Binatang-binatang pada mengeluh, pada keluar semua. Ini baru kelelawar, nanti yang lainnya akan menyusul. Ada kaitannya sama hal-hal gaib gitu, entah karena tempatnya yang sudah lama jadi terpengaruh oleh tempat dan isinya atau gimana? Enggak sih, kalau secara gaib kelelawar itu sama dengan zombie ya, karena dia ada wingnya, ada sayap. Jadi kelelawar sendiri itu binatang malam ya. Kalau pagi dia berterbangan entah kemana ya. Tetapi mereka tidak sendiri, mesti berbondong-bondong dan berkelompok-kelompok ya. Dan ini yang terjangkit virus mungkin satu atau dua. Mereka berkelompok, tentu semuanya mengena. Dan gejala ini mereka tidak akan bisa keluar pada malam hari. Mereka di dalam goa ya, atau di dalam hutan. Ya mau lari kemana kalau malam? Ya, jadi terjangkitnya virus ini adalah bahasanya bahasa alam. Tetapi tentang dunia mistik, ini kenapa kelelawar yang mati? Kenapa tidak burung? Kenapa tidak tokek? Ya. Itu kira-kira gimana ya? Kelelawar itu sendiri kan kalau dari hal kejahatan, zombie itu kan lambangnya kelelawar. Ya. Jadi semoga di tahun ini kejahatan politik, kejahatan apa-apa selesai. Oke, untuk bangunannya sendiri itu kan udah lama banget nih Eyang. Kalau dari sepenglihatan Eyang, tempat itu tuh gimana? Ya tentu kalau tempatnya kelelawar mesti banyak mistisnya ya. Banyak banget. Masalahnya apa? Satu, kumuh. Dua, lembab ya. Ketiga, manusia mana sih yang berdampingan dengan zombie atau dengan kelelawar? Kan nggak ada. Dengan begitu, ini si kelelawar ini karena tidak ada turun hujan, pohonan-pohonan, hutan-hutan pada ditebang, panas gerah. Waktu dia keluar pada siang hari mau kemana? Pohon-pohonan nggak ada, hutan nggak ada. Masuk ke dalam goa panas. Ya, akibatnya mereka satu persatu sampai 13 karung. Jadi tempat mereka singgah gitu ya berarti. Iya, tempat mereka singgah, tempat mereka
ada di sana itu sudah terjolimin, ya. Artinya sudah tidak nyaman lagi untuk dia tinggal. Oke, berarti meninggalnya kelelawar-kelelawar tadi itu nggak ada hubungannya sama gaib, atau masih ada dengan yang di tempat sana? Gitu. Yang di tempat sana tentu sebuah ruangan atau sebuah rumah itu penunggu gaib pasti ada. Namanya kalau di Bali penunggu karang, ya. Penunggu karang itu artinya yang menunggui tempat itu. Dan penunggu karang sendiri dengan penghuni baru ini sudah tidak bersahabat. Jadi ini adalah pemberontakan, gejolak, sehingga satu persatu sampai menewaskan kelelawar sebanyak 13 karung. Oke, berarti dari penunggunya itu juga mungkin merasa nggak nyaman akan kehadiran kelelawar-kelelawar itu ya, Eyang? Tidak, mereka sudah berdampingan, ya. Bahkan bertahun-tahun rumah itu kosong. Tetapi hutan yang ada di Rajek atau di Banten sendiri, mana ada? Kalau kita nggak ke atas ke Sangyang Sira, kita ke Banten Kulon, udah jarang. Jadi Rajek sekarang penuh dengan perumahan, ya, penuh dengan pabrik. Pabrik itu panas karena pembuatan mungkin mesin-mesinnya. Binatang kan nggak punya pikiran, punya naluri. Dia mau terbang kemana? Dilihat untuk dia bernaung, pohon-pohonan udah nggak ada lagi. Kembali lagi ke rumah itu. Rumah itu tidak ada oksigen ibaratnya. Pergantian udara. Ya timbullah, ya itu tadi. Tidak bisa kemana-mana. Akhirnya mereka mati kelaparan, mati panas karena namanya kelelawar itu kan makan buah-buahan, makan binatang yang kecil-kecil, ya. Kalau nggak ada hutan, apa yang mau dimakan? Oke, terakhir harapan Eyang dari fenomena yang terjadi ini dan yang seperti yang katakan mungkin nanti akan ada bencana, itu harapan Eyang kayak gimana? Ya, harapan Eyang kepada pemerintah daerah, janganlah hutan-hutan ini ditebangin semua. Karena makhluk hidup yang lain selain manusia, dia butuh tempat bernaung, ya. Kalau sampai 13 dia punah, itu amat sangat disayangkan. Kalau dia mati di sini, itu mungkin tidak ada gunanya. Tetapi kalau di Manado, namanya kelelawar ini paniki ya namanya. Itu dibuat rica-rica, dibuat obat sakit asma, ya. Kalau di sini mungkin dibuang karena sudah bangke. Jadi harapan yang kita harus flashback ke belakang deh. Biar makhluk hidup yang ada di dunia ini sama-sama mendapatkan kenyamanan. Jangan dibuat perumahan. Tetapi kita perlu penghijauan. Agar semua bisa merasakan, ya, hidup kita itu saling berdampingan, ya. Karena dia juga ciptaan Tuhan. Jadi bukan diperhatikan, diberi makan atau apa. Janganlah pepohonan ini ditebas semua. Sehingga mereka sulit untuk bernaung, mendapatkan oksigen yang benar. Kalau ada pepohonan, mereka bisa cari makanan di hutan-hutan itu sendiri. Nah kalau gini, dia mau keluar panas, kemarau amat panjang banget, dia kembali ke rumah itu, tidak ada makanan. Otomatis 1 tepar, 2, 3, sampai seterusnya. Orang bilang apa? Virus. Oke, kita bisa masuk, ya. Tetapi inilah gejala alam yang kita tidak tahu.
apa misteri di balik itu. Tetapi kalau terawangan Eyang sendiri, di balik itu misteri zombie itu akan dihapus. Semoga. Karena lambang daripada zombie adalah kelelawar. Kelelawar ini satu persatu ditumbangkan. Semoga pemerintah daerah atau pusat melihat tayangan ini agar dipertimbangkan. Jangan semua dijadikan perumahan. Jangan semua dijadikan pabrik. Makhluk hidup yang lain perlu oksigen. Perlu buah-buahan. Seperti itu himbauan Eyang agar perhatian tetap berjalan seperti sedia kala agar kita bisa hidup lojinawi. Salam sayang dari Eyang, yaitu sahabat Eyang.